Pernah nggak dalam hidup kita ini menyalahkan Tuhan? Sombong kali, berani menyalahkan Tuhan. Jujur, betul. Oh ya, ada apa-apa, lupa. Wah, orang paling lama body of Christ. Jangan udah ada apa-apa. Siapa? Like. Oh, Like. Like, berdiri dong. Oh, ya udah ya. Like ya. Oh, terima kasih ada Ibu Pendeta Abigail. Waduh, luar biasa. Oh, ada Riani juga. Ya, jangan tuh. Lihat semua wajahnya ya. Saya ulangi lagi. Hebat nggak? Ternyata kita ini berani nyalakan Tuhan. Loh, kok nggak ngaku? Loh, hebat nggak? Kurang ajar ya, begitu hebat. Terlalu hebat betul. Mari kita bongkar penyebabnya apa. Saya pakai istilah, siapa pernah dengar istilah orang Surabaya, tak pites kon. Apa itu? Tak pites kon ya. Bukan lain, kata itu kepala, pites itu dipencet gitu loh sekarang. Kutu, betul kayak pencet kutu. Kira-kira Tuhan bisa nggak mites kita? Bisa. Sangat bisa. Betul, maaf. Lihat, satu virus namanya COVID-19 masuk ke hidup orang, teler langsung. Betul? Padahal virus itu kita nggak bisa lihat. Tapi kita berani kurang ajar dan marah pada Tuhan. Coba renungkan. Berani marah kepada Prime Minister Australia. Tulis surat maki-maki saya kalau berani. Tapi kepada Tuhan kita berani. Pertanyaan, mengapa? Mengapa kita berani dan bisa menyalahkan Tuhan dalam hidup kita? Ternyata jawabannya cuma satu. Kalau saudara setuju kalimat ini, katakan ya yang kencang. Supaya diri sendiri sadar. Penyebabnya cuma satu. Kenapa kita bisa menyalahkan Tuhan? Karena kita anggap Tuhan gak ngurut kita. Loh. Betul? Lainnya kan lebih kurang ajar lagi. Belum betul enggak? Seharusnya siapa yang ngurut siapa? Loh, jawab dong. Seharusnya kita yang nurut dia. Fakta berikut. Waktu kita marah kepada Tuhan, Tuhan marah balik nggak kepada kita? Ini yang luar biasa. Padahal kita nggak usah bilang Tuhan. Ada orang marah pada kita aja kita langsung nyaut. Nah, saya beri contoh ini ya. Siapa pernah dengar sebuah peristiwa atau pernah ngalami? Lagi berdiri tunggu jemputan, kita masih tolak-tolek, terus ada orang lewat kita nggak kenal. Tiba-tiba orang itu noleh ke kita, anjing lu, marah nggak? Loh, saya tanya, marah nggak? Loh, ayo pura-pura ini, saya tanya, marah tidak? Salah. Anjingnya mana? Ya, bukan anjing kok marah. Ayo ketahuan ini. Jadi kalau ada orang ngomongin gitu nggak usah marah, tanya anjingnya yang di mana? Lo betul tidak? Nah, berarti on semua ini. Sekarang kita lihat anjingnya saja. Kalau diomongin anjing lu, apa reaksinya? Ayo, apa reaksinya? Gonggong? Enggak, cuma ngelirik siapa lu. Saudara, inilah fakta dalam hidup kita. Seringkali kita marah salah alamat. Ya betul? Marah kepada Tuhan itu salah alamat gak? Loh, saya tanya. Kenapa salah alamat? Seharusnya kita marahi siapa? Bukan kok setan. Loh, kok setan disalahkan? Setan, maafkan kami ya. Biasa.
Saudara, saya ingatkan, setan itu nggak perlu disalah-salahkan. Dari dulu sudah salah. Setuju? Ya. Ngapain yang sudah salah kok disalahkan terus? Ya mbok kasihan dikit lah. Nah, yang alamat tepat kalau kita harus marah ke diri sendiri. Lu nggak ngaku lagi. Ya. Betul? Ya. Siapa pernah tahu? Tanya dokter. Hampir 90% orang itu sakit. Saya pakai bahasa Surabaya mantap. Goro-goro cuang kemung geragas. Betul? Nggak ngerti? Oh kasihan bukan orang Surabaya. Goro-goro mulutmu rakus. Lo betul tidak? Maka itu tiap kali kita ke dokter, pertanyaan pertama, bagaimana pola makan? Maka itu Alkitab menulis, Bapa menciptakan semua hal, tapi tidak semua hal boleh dimakan. Terus Bapa memberi peraturan, yang ini boleh dimakan, yang ini tidak. Nah masalahnya, semua yang Papa larang kita makan itu yang enak-enak. Betul tidak? Nah di situ kita harus jaga mulut. Orang Indonesia pintar buat singkatan, jamu. Saya pikir jamu benar, tanya jaga mulut. Jadi kalau rajin minum jamu pasti sehat. Apa itu jamu? Jaga mulut. Oh, jom geragas cangkem. Maaf ini ya. Betul nggak? Nah, ketika kita makan yang Tuhan larang, lalu kita sakit, terlalu nggak Tuhan yang disalahkan? Padahal dari dulu aku sudah pesan kamu, yang ini tuh nggak boleh dimakan. Ini loh. Saudara pikir jangan rame-rame. Mana ayatnya ayo? Awas ya. Betul. Lihat. Siapa? Jangan rame-rame. Siapa masih ingat Amsal 17 ayat 22? A cheerful heart is a good medicine. Hati yang gembira itu obat yang manjur. Betul? Tapi yang suka dendam, suka kecewa, suka putus asa, tidak mau mengampuni, suka jengkel, nah itu cepat mati. Itu sumber penyakit, saudara. Itu Amsal 17 ayat 22. Oh itu dia. A joyful heart is good medicine, but a broken spirit, hati yang patah semangat, dries up the bones. Nah kalau kita lihat, mana ada tulang pernah basah? Dari dulu tulang itu kan kering. Ternyata di dalam tulang yang basah, di dalam tulang yang kering ada yang basah. Namanya sumsum, bone marrow. Saudara tahu fungsinya bone marrow? Pabrik darah. Darah itu untuk kehidupan. Maka itu kalau pabrik kehidupannya tutup, orangnya titik, nggak koma lagi sudah. Ngerti ilustrasi ini? Nah itu gara-gara hatinya penuh kejengkelan, kekecewaan, kemarahan, putus asa. Saudara kalau pernah ketemu orang, ya aku pengen mati aja, langsung tawari kapan aku pengen mati kok ngomong-ngomong terus gak mati-mati, diajak makan enak ya dimplok. Mana mau pengen mati? Betul? Nah kalau ada orang mau bunuh diri bilang-bilang, itu berarti nggak mau bunuh diri, cuma cari perhatian. Betul tidak? Nah, terus hidup jangan aneh-aneh tahu. Jangan neko-neko. Jadi bergembiralah senantiasa. Maaf, jangan tersinggung. Siapa yang sudah lama nggak pulang ke Indonesia, akhirnya pulang. Ternyata di tempat kita dulu, sebelum berangkat ke Australia, ada orang gila. Setelah berapa tahun kita pulang, dia masih hidup. Loh, betul nggak? Sehat lagi. Mana orang gila ada social distancing? Mana orang gila ada pakai masker bersih? Ternyata orang gila itu lebih sehat daripada yang waras. Loh, betul tidak?
Orang gila nggak punya ATM, nggak punya bank account. Tapi maksudnya jangan gila dulu baru sehat, jangan, lain lagi ceritanya. Tapi betul hati. Maaf ya, jangan saudara tertuduh atau kaget kalau saya ngomongin. Siapa tertawa itu? Iya makanya gembira terus toh. Jadi imunnya kuat terus. Betul? Nah, maaf saya cuma ngomong aja, jangan marah. Secara fakta antara laki dan perempuan, siapa yang lebih banyak kena kanker, kena cancer? Maaf. Saudara tahu ini ayatnya. Mengapa perempuan lebih banyak kena cancer? Karena istilah perempuan itu kan makhluk halus. Loh kok enggak amin? Loh betul enggak? Ya. Setuju saya ngomong ini? Perempuan itu makhluk halus. Enggak semua. Enggak semua. Chihuahua enggak, Chihuahua enggak. Loh, artinya tahu enggak? Perempuan itu kayak tahu Jepang gitu loh. Tahu Jepang? Yang halus ya, lembut. Silken. Salah megang pecah. Enggak dipegang pecah sendiri. Nah, perempuan itu kan suka istilah Jawa mendem jero. Suka nyimpen apa-apa disimpan. Maka itu kalau perlu karet jangan ke toko, tanya perempuan karet di mana, dia tahu. Lo betul nggak? Karet, ya pada suka nyimpenin itu. Kok udah habis? Betul nggak, saudara? Maka itu ibu-ibu, perempuan-perempuan, bebaskan diri dari kecewa, sakit hati, tersinggung, salah paham, salah dengar. Aduh, capek deh, iya betul. Nggak sehat hidup seperti itu. Nanti ada orang kedip-kedip, loh kenapa kamu ngeledekin aku? Loh mataku gatel kok. Kok kamu ya GR? Nah itu biasanya perempuan seperti itu. Ada orang salah ngomong, kenapa kamu ngomongin aku? Loh kamu ngomongin apa? Maaf ya, berubah mulai hari ini. Maka itu orang dua blek itu jarang sakit. Enggak amin. Orang duablek itu ignore apa-apa, ignore enggak peduli. Itu lebih sehat. Cuek, betul? Nah, ini ayatnya. Hak yang gembira adalah obat temannya. Kembali. Jadi kalau ada apa-apa yang tidak baik terjadi di hidup kita, jangan salahkan Tuhan. Salah alamat. Kita harus periksa dulu ada apa di hati ini. Mari kita lihat ayatnya. Markus 7 mulai ayat 20. Markus pasal 7 mulai ayat 20. Lihat firman ini. Katanya lagi, kata Yesus dulu ya. Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Coba bahasa Inggrisnya ya. Jadi virus apa itu gak akan masuk. Maaf, kalau kita, ini Teddy ini pernah ngomong tahun yang lalu ya, kasus COVID-19 tiap hari kita dengar ada yang meninggal. Apalagi bulan Juli Agustus 2021, saya tuh gak pernah stres seumur hidup. Baru 2 bulan tuh stres. Ingat ya, Juli 2021 sampai Agustus, ketika virus Delta ngamuk, tiap hari ada teman, ada kenalan yang meninggal tiap hari. Sampai sini pagi takut buka HP. Pengalaman itu enggak sih? Ngeri sekali. Nah, tapi bilang, misalnya yang mati di Indonesia sejak virus merebak Maret 2020, misalnya sampai Juli 2021, yang mati itu 1 juta sekian. Maaf, itu kan kecil karena penduduk Indonesia itu 270 juta. Loh, kenapa kita kok nggak melihat yang sehat dan yang sembuh?
Kenapa kita fokus pada yang sedikit? Ngerti nggak? Contoh ini. Maka itu banyak orang yang sebetulnya sehat, cuma gara-gara ngikutin berita COVID, sakit sendiri dia. Loh, betul atau tidak? Betul banget. Nah, itu kan bodohnya sendiri. Maka itu kalau ada orang kena virus ini, yang salah bukan virusnya, yang salah kita tidak menjaga imun. Kita stres, kita ketakutan. Masa baru pilek sebentar, aduh jangan-jangan ini COVID aku. Maka itu Indonesia kan pinter. Kalau mau pergi nggak usah tes antigen PCR mahal, masukkan jagung ke lubang hidungmu. Kalau jadi opor, nah itu berarti kamu kena. Itu orang Indonesia pinter-pinter juga. Nah, jadi seringkali kita ini dibuat sakit oleh hati kita sendiri. Oh, bahasa Inggrisnya mana? Tadi saya belum baca Markus 7:20. Then he said, what comes out of a person, yang keluar dari seorang, then defiles him. Jadi yang mengotori, yang merusak, yang membuat sakit, yang membuat najis, semua itu bukan dari luar. Ayat 21 bahasa Indonesianya 21. Nah, sebab dari mana? Dari dalam hatiku, gitu loh. Jangan bilang orang lagi, kan kita orang juga. Ulang. Sebab dari dalam, dari hatiku timbul satu, segala pikiran jahat. Kata segala diulang terus. Segala percabulan, segala pencurian, segala pembunuhan, segala 22 mana? Perzinahan. 6. Segala keserakan. 7. Segala kejahatan. 8. Segala kelicikan. 9. Segala hawa nafsu. 10. Segala iri hati. 11. Segala hujat. 12. Segala kesombongan. 13. Segala kebebalan. Stop. Bahasa Inggrisnya, karena supaya anak-anak kita bisa ikut. Bahasa Inggrisnya mulai ayat 21. Hitung ada berapa macam hal yang kotor yang tersimpan di hati kita. Gitu kok nyalakan Tuhan dan nyalakan orang lain, di blender kamu nanti. Lah betul nggak? Itu semua ada di dalam. For from within, out of people's heart comes satu, evil thoughts, sexual immoralities, thefts, murder, adulteries, greed, evil action, deceit, apa yang dibacanya? Lewdness, stinginess, ini dia banyak orang pelit ini. Blasphemy, pride, and foolishness. Ini yang ada di hati kita. Pertengkaran antara kita, pertengkaran antara suami istri, pertengkaran antara orang tua dengan anak, pertengkaran antara menantu dengan mertua, semua karena dari dalam hati ini. Ada yang kotor. Begitu kita berani nyalakan orang. Saya beri contoh. Pernah dengar ada orang kena narkoba, kena drug, ketangkap polisi, kena sakit. Itu gara-gara dia itu ngajak aku. Coba kalau dulu dia gak ngajak aku, gak mau. Sering gak manusia berkata seperti itu? Padahal goblok ya dirinya sendiri. Ngapain lu mau? Ya aku dibujuk. Ya goblok mau dibujuk. Maaf. Ternyata manusia itu memang super oon, senang dibohongin. Ayo ngaku. Yang namanya manusia ini super oon, sudah oon super. Maaf, jangan tersinggung. Semua iklan itu banyak bohongnya atau banyak benernya? Nah, tapi mau atau kita dibohongin? Ya sudah. Itu dia. Itu nyalakan orang. Lihat di Indonesia lagi ribut ya dalam bulan ini. Bulan lalu robot trading, masih ingat tuh, banyak yang kena penipuan. Dan lebih menyedihkan, dalam gereja pun ada pendeta khotbah ngajak lu orang. Aduh sedih sekali. Kenapa? Karena greedy.
ingin dapat lebih, nggak mau kerja. Ya bohong itu. Tolong beritahu anak-anak kita. Segala sesuatu dalam hidup yang benar dimulai dari bawah atau dimulai dari atas. Segala sesuatu harus dari bawah. Orang yang memulai sesuatu dari atas hancur hidupnya. Nah, dalam hidup ini hanya ada satu pekerjaan yang harus dimulai dari atas. Gali kuburan, catat itu. Lo betul tidak? Beritahu anak-anak kita yang nggak ngerti bahasa Indonesia. Satu-satunya pekerjaan yang dimulai dari atas itu penggali kuburan. Maka itu kalau ada orang ingin cepat sukses tanpa berkeringat, dia sedang gali kuburan buat dirinya sendiri. Dan itulah robot-robot trading, NFT dan sebagainya. Ya. Ingin cepat kaya tapi nggak mau berkeringat, nggak bisa. Betul? Maka hati-hati di antara kita untuk hal ini. Nah, kalau kita bisa kena tipu, uang kita habis diinvestasikan ke tempat yang salah, ya jangan salahkan siapa-siapa. Ya. Karena kita yang mau ditipu. Ya. Jadi tahu ya, semuanya itu gara-gara kita. Ayat 23. Tetap Inggrisnya dulu ya. Oke, enggak apa-apa, bahasa Indonesia. Semua, terus baca. Hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi bukan dari luar. Bukan gara-gara tetanggaku, bukan gara-gara iparku, bukan gara-gara mantuku, bukan gara-gara ponakanku. Tapi gara-gara diri sendiri. Bahasa Inggrisnya. All these evil things, all come from within and defile the man. Hai suami yang suka bertengkar sama istri, jangan bilang itu gara-gara kamu, bertobat lagi. Kok para istri nggak belain saya? Amin gitu loh. Telat. Begitu pula istri yang suka nyalakan suami. Lu sih. Yang milih siapa? Ya, yang milih siapa? Jadi kalau ada pertengkaran di antara kita, jangan salahkan si A, si B. Tenang sebentar, periksa hidup kita, ada apa di dalam bumi. Dalam bahasa Inggris ada istilah bagus, hurt people, hurting people. Dan itu kata Alkitab. Yang betul, kalimatnya saya tanya, yang betul yang mana? Kita disakiti orang atau memang hati kita yang sakit? Yang betul yang mana? Pinter-pinter kalau begitu. Ayo, sebelum dengar firman ini kan cuma nyalakan orang bukan? Aku sakit hati gara-gara dia. Aku sakit hati gara-gara dia. Hari ini bertobat. Kalau hati kita ini sehat, orang mau ngomong setajam apa, sepedes apa, nggak terpengaruh. Sama. Kalau di permukaan kulit kita nggak ada luka, ketetesan jeruk nipis, sakit nggak? Enggak, memang nggak ada luka. Tapi berapa kali kita ada goresan tapi kita nggak sadar. Sadarnya ketika makan soto mas jeruk baru kelihatan. Nah ini ayatnya. Saudara dan saya tidak akan bisa disakiti hati kalau hati kita ini sehat. Maka itu yang langganan tersinggung bertobat. Berdoalah supaya minta jadi kucing saja. Karena kucing gak pernah tersinggung. Enggak juga kucing nyinggung siapa. Betul? Jadi kita ini gampang sakit hati, bukan karena si A, si B, si C, bukan. Ini yang gak beres itu di hati ini, penuh tadi itu loh. Harusnya kita ini makin tua, makin pintar. Tapi kenyataannya, nah itu dia, makin tua kok makin on super lagi, oh Tuhan ampun. Ya toh
Harusnya makin tua kita itu hidup tuh makin tenang, makin peaceful, karena sudah belajar banyak. Maka itu ada istilah Indonesia, saya nggak tahu istilah Australia, sudah banyak makan garam. Artinya sudah banyak pengalaman. Harusnya pintar bukan? Nah, begitulah suami istri. Berapa kali saudara merayakan wedding anniversary? Jangan cuma memperingati angkanya terus dapat hadiah. Awas kamu. Begini logikanya. Dua orang ini makin lama tinggal serumah setempat tidur. Logikanya. Harusnya makin kenal gak? Harus. Sampai kentutnya pun sudah hafal. Maka itu ada suami istri ribut lagi kentut. Jangan dikentut. Dan cuma berdua. Kalau gak kamu ya dia. Pernah nggak dengar ada masalah ribut suami gara-gara kentut? Ya sudah cuma 2 orang kok. Terus menyalahkan siapa? Tetangga. Nah jadi kalau sudah saling kenal, begitu bau kentut, dia lagi. Nggak usah diributin. Kamu tuh makan apa? Kentutnya bau. Nah, hidup ini kalau dibuat lucu-lucu gini bahagia panjang umur loh saudara. Betul enggak? Kalau tidak kasihan. Umur 30 wajah 60. Ya ampun. Bukan cuma boros. Jangan marah saya ngomong. Jadi seharusnya 2 orang yang makin lama menikah, makin panjang umur pernikahannya, tiap hari sama-sama, satu tempat tidur, logikanya makin kenal tidak? Nah, logika lagi. Kalau 2 orang ini makin kenal, volume pertengkarannya makin kurang atau tambah? Oh, itu ada yang jujur. Siapa ini? Berapa tahun menikah Swanlang? Ini Cik Swanlang ini loh. Nah, ini fakta. Jadi pertanyaannya, kalau sudah segitu lama menikah, harusnya makin kenal. Kok jadi makin gak kenal? Makin rajin bertengkar. Masa gak hafal suaminya itu gini, istri itu begini? Berarti 2 orang ini ngapain tiap hari di rumah? Loh betul nggak? Ngapain 2 orang ini? Sekarang ini loh masalahnya. Jadi semua persoalan dalam hidup kita yang berat maupun yang ringan, penyebabnya diri sendiri, bukan orang lain. Renungkan itu. Nah, selama COVID, saya ini tahun ini kami menikah 30 tahun. Belum pernah, ya oke tepuk tangan dulu. Belum pernah kami barengan sampai 7 bulan, kecuali selama COVID pertama itu. Loh betul nggak? Tapi nggak bisa kemana-mana. Nah di sini apa? Nggak laku. Paspor nggak laku ya. Jadi saya pertama kali dengan istri itu masuk Indonesia dari Belanda 10 Maret 2020. Baru keluar lagi itu 14 Juli 2021. Karena belum buka semua negara-negara. Yang tahu puji Tuhan, waktu mami dipanggil Tuhan, pas udah tahu Australia buka, jadi saya bisa minta visa. Bersyukur untuk itu. Nah, jujur, siapa yang selama COVID berdua di rumah nggak bisa kemana-mana? Jujur, makin kenal atau makin tahu aslinya? Ayo. Ngerti? Betul nggak? Nah, ini fakta. Jadi semua hal itu gara-gara kita, bukan orang lain. Wahyu 3 ayat 20. Ya, Revelation. Wahyu 3 ayat 20. Sekarang kita akan melihat bagaimana caranya supaya kita ini menang. Apalagi sebentar kita akan bersekutu, have fellowship dengan Tuhan Yesus lewat tubuh dan darahnya. Jangan ini jadikan hal yang rutin, hal yang biasa. Mari kita jadikan ini hal yang spesial. Amin. Betapa kita akan intimacy with Him. Luar biasa. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya.
Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Dan ia makan bersama-sama dengan aku. Apa yang aneh dari Tuhan Yesus kalau kita baca kisah ini? Ayo, apa yang aneh? Ada yang aneh di kejadian ini. Ayo mikir. Semuanya yang di rumah juga boleh ikut mikir. Apa yang aneh dari ayat ini yang dialami oleh Tuhan Yesus? Jangan lama-lama. Ngetok. Kenapa? Anehnya kenapa kok ngetok itu aneh? Iya. Ini loh masalahnya. Ngapain dia ketok pintu? Kalau toh nggak ada yang bukain, dia bisa masuk nggak? Bisa, dia Tuhan. Nah, hari ini kita akan menemukan kunci kemenangan. Ternyata Tuhan Yesus, saya pakai istilah itu, polite God, Tuhan yang sangat sopan. Dia nggak pernah dobrak. Dia tunggu kapan kita beri kesempatan dia. Ini yang buat saya bertobat. Wow, begitu sopannya Tuhan. Sampai dia tunggu kita buka. Saya pertama mendapat rahasia ayat ini. Itu ketika beberapa teman saya bisnismen, pengusaha, itu kacau bisnisnya. Saya tuh mikir, mereka ini orang-orang hebat untuk pekerjaan Tuhan. Suka memberi. Waduh, luar biasa. Sepertinya kok Tuhan gak pernah kok Tuhan biarkan sih? Kenapa Tuhan gak tolong? Nah itu tadi, saya sih gak nyalakan Tuhan. Cuma ingin tahu kenapa Tuhan kok diam. Padahal saya bilang Tuhan kan tahu loh. Mereka itu untuk pekerjaan Tuhan. Wow, luar biasa. Ayat ini yang muncul. Begini. Mana lebih mudah, lebih gampang menyerahkan hidup dan hati kepada Tuhan daripada menyerahkan dompet? Mana lebih mudah? Jujur yang gak salah. Ayo, lebih mudah mana menyerahkan hidup, menyerahkan hati kepada Tuhan atau menyerahkan dompet? Ayo. Yang menyerahkan dompet salah. Kita lebih mudah menyerahkan hidup kepada Tuhan daripada begini. Kata dompet itu artinya keuangan kita. Kenapa kita lebih susah menyerahkan keuangan kita? Karena area itu milikku. Nah, di situ saya dapat jawaban. Jadi Tuhan hanya akan bekerja sebatas wilayah area yang kita beri kesempatan dia. Lagu pertama tadi apa? Yang Tuhan Raja itu apa tadi? Tak terbayang. Apa? Ajak kau Tuhan ya Raja. Ajak kau Tuhan. Nah, siapa yang kita serai untuk menjadi Tuhan dan Raja di hidup kita? Karena setan bisa jadi Tuhan gak di hidup kita. Uang bisa jadi Tuhan gak di hidup kita. Iri hati bisa gak jadi Tuhan yang menguasai hidup kita. Nah, ini masalahnya. Coba sekarang masing-masing kita jujur, diam sebentar. Tanya, siapa Tuhanku sekarang ini? Bukan hari ini. Saya beri bukti. Pagi-pagi kita bangun, aduh, menikmati hadirat Tuhan, indah sekali. Aduh, kita merasakan Tuhan sampai tanpa sadar air mata keluar. Bisa toh? Baru keluar kamar, anak cari masalah. Apa yang terjadi? Bisa kita jadi marah pada anak itu? Padahal 5 menit yang lalu baru nikmati Tuhan. Loh, bisa nggak saya tanya? Bisa. Jadi Tuhan itu belum tentu 24 jam penuh menguasai hidup kita. Istilah orang bahasa Inggris
24/7. Nah, kalau saudara dan saya bisa menjadikan Yesus itu Tuhan 7 hari dalam 24 jam dan 7 hari, yakinkan diri saudara, hidup ini pasti aman. Karena ketika setan ingin ganggu kita, setan lihat, jangan ada Yesus dalam hidup orang itu. Nah, ini hal yang aneh lagi. Saudara baca nanti lengkap perikop Wahyu 3. Tuhan Yesus pulang ke gereja Laodikia. Gereja. Lucu enggak? Yang punya rumah pulang ketok pintu. Kenapa enggak langsung masuk saja? Ini gereja. Nah, di sini kita belajar. Siapa yang kita izinkan masuk ke hidup kita? Siapa yang take control di seluruh area hidup kita? Siapa? Saya ulangi lagi, bisa kemarahan menjadi Tuhan dan Raja di hidup kita? Bisa. Orang suka emosi, marah aja kerjaannya. Bisa. Oh, nggak bosan ya dia marahin, saya juga. Hobi. Hobi marah-marah. Ada nggak orang yang hidupnya dikuasai iri hati? Banyak. Aduh. Banyak. Maka itu kita tanya, siapa yang kita berikan otoritas untuk kontrol kehidupan kita? Banyak kali kita nggak menyadari curiga. Curiga itu jahat nggak, saudara? Yes. Jahat. Orang nggak ada apa-apa dicurigai terus. Ya. Betul? Akhirnya jadi menuduh. Nah, saya mau katakan ini, itu suami istri yang suka curiga terus itu. Begini, segoblok-gobloknya orang goblok, kalau sering dicurigai lama-lama rasanya. Nah, yang goblok bicara sahabat yang pintar itu maksudnya. Stop, curiga itu jahat dari iblis. Penyakit, betul. Ingatnya yang dulu terus. Bertobat. Kalau setan tahu ada orang yang suka curiga terus, catat, orang itu jadi customernya setan. Mereka jadi langganannya setan. Karena dia akan diganggu terus. Dikit-dikit dengar berita, begini loh, ada. Itu pekerjaan si setan. Maaf, jangan marah, saya cuma ngomong. Antara suami istri biasanya. Jadi saya kan nggak menuduh. Yang suka curiga yang siapa? Biasanya, jangan lupa. Ayo coba, pura-pura aja. Biasanya. Kalau dia blak-blak apa itu? Ayo, yang suka curiga siapa? Ayo. Ya udah, puji Tuhan. Tuhan yang jujur cepat masuk surga. Tuhan. Nah, tolong ya para istri, ampunilah kami suami ini. Kalau dulu memang pernah salah, ya itu dulu. Jangan diingat-ingat terus. Betul? Masa baru 5 menit keluar, sudah WA sampai mana? 10 menit Sherlock. Siapa tuh tertawa kenceng sekali? Ayo jujur, yang jadi suami capek nggak? Nah, supaya nggak capek, tolong suami pulang dari kebaktian ini ke toko elektronik, beli CCTV, pasang di kepala suami. Aman bukan? Jadi nggak usah WA, nggak usah Sherlock, ikut aja suami ini kemana? Ya lo betul nggak, daripada capek, curiga terus saja. Masa nggak bosan-bosan? Sudah tua-tua begini. Malu dong sama kucing dan anjing itu. Maka saya ngomong begitu. Nah, ini masalahnya. Siapa yang kita izinkan menjadi Tuhan dan Raja di hidup kita? Kita bisa milih. Saya mau baca satu ayat ini lagi. Kisah Rasul 20 ayat 22. Hiduplah seperti Paulus. Luar biasa. Siapa yang susah tidur, jangan makan obat tidur.
obat penenang, rusak nanti ginjal saudara. Penyebab utama nggak bisa tidur. Yang jadi raja kita bukan the Prince of Peace. Siapa itu Prince of Peace? Tuhan Yesus, Raja Damai. Kalau raja kita bukan Raja Damai, hidup pasti kacau. Suka curiga, khawatir, takut, marah, dendam, tersinggung. Waduh, semua kok diborong sendiri. Tetapi sekarang, nah, mulai hari ini, yang belum tahu supaya tahu. Kalau saudara baca Alkitab, ada kata sekarang, ganti tiap hari. Kenapa saya berani ganti kata sekarang tiap hari? Dibaca 10 tahun yang lalu bunyinya. Dibaca 10 tahun yang akan datang. Dibaca besok. Nah, jadi tiap hari. Saya bilang, tetapi tiap hari. Baca sebagai tawanan roh. Nah, ini kata penting. Tawanan roh. Coba lihat bahasa Inggrisnya. Ini kuncinya. Siapa yang menawan kita? And now, jadi diganti every day. I'm on my way to Jerusalem, bound in my spirit. Dibelenggu, dikuasai, disetir, dikontrol, diatur. Temukan kata lain, bound and tawan. Ayo. Ada terjemahan lain yang katanya beda supaya kita makin belajar. Ini caranya untuk belajar Alkitab, cari macam-macam bahasa. Sekarang di Indonesia ada 20 terjemahan Alkitab dalam bahasa Indonesia yang berbeda-beda. Ya, saudara cari di Sabda, SABDA, itu ada linknya. Wow, ada termasuk bahasa-bahasa daerah, ada ratusan, bahasa Dayak, bahasa Batak, bahasa Sangir, bahasa macam. Sabda, itu linknya. Nah, behold, I go bound in the spirit. Kalau hari ini saudara dan saya mengambil keputusan, dalam bahasa Indonesia ada lagu bagus, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kata berdaulat itu take your sovereignty. Ambil. Begitu setan tahu saudara dan saya bound with who, dibelenggu siapa, diatur siapa, dikontrol siapa, disetir siapa. Kalau hari ini keputusan kita nanti sambil makan tubuh dan darah Yesus, termasuk yang di rumah, saya sudah pesan tadi, siapkan. Hari ini, saya pernah dengar kata kudeta. Hari ini adakan kudeta di tata hati kita. Mungkin saya berkata, nggak ada setan, nggak ada uang, nggak ada percabulan, nggak ada kemarahan. Tapi egomu jadi raja, justru itu setannya. Loh, betul tidak? Ketika ego kita jadi raja, jadi Tuhan di hidup kita, justru itu bahayanya. Ayo turunkan dia. Hanya Yesus yang boleh take authority dalam hidup ini. Aman, saudara. Tidur pasti nyenyak, nggak pernah khawatir apa-apa. Kalau Yesus Raja Damai itu menjadi raja di hidup kita, sudahlah, mau dipelototin orang, mau dimaki orang, senyum saja. Ya, ada istilah dalam kehidupan begini, kalau ada orang memberi sesuatu kepada saudara, sesuatunya apa nggak tahu, saudara nggak terima, menolak, maka sesuatu itu kembali ke siapa? Kepada yang memberi. Nah, seperti itu, saudara dimaki, saudara dikutukin, saudara difitnah, senyum saja. Nanti yang dia ucapkan kembali ke dia, karena dia menawarkan kok. Ngerti prinsip ini? Simpel nggak kalau kita hidup seperti itu? Nah, yang super on tadi semua diterima.
Lo betul nggak? Super on. Di jus lagi. Nah, ini saya ingat satu hal ini ya, sebentar. Kita hidup dalam berapa dimensi waktu? 3. Apa saja? Kemarin, hari ini, besok. Nah, orang yang bukan Yesus Raja Damai sebagai rajanya, super OO-nya di sini. Coba. Dalam sehari hidup, siapa bisa memberikan saya angka berapa kilo beban kita dalam sehari hidup? 20 kilo? Kentengan. Ya. Nah yang dikit, berapa kilo sehari beban? 100 kilo. Jangan keberatan 50 aja 50. Saudara, sehari 50 kilo. Ya, ada ilustrasi. Gelas yang berisi air, ya, itu paling beratnya cuma mungkin 500 gram. Mungkin, atau kurang 200-nya. Nah, kalau 1 jam kita pegang, ya biasa. Tapi kalau sehari dipegang terus, lo ngerti nggak ilustrasinya itu? Jadi berat. Nah, itulah itu. Nah, kenapa Tuhan Yesus berkata kekhawatiran hari ini cukup hari ini? Coba bacakan Matius 6 ayat 34. Ini firman luar biasa. Orang yang dibelenggu, ditawan, dikuasai, diatur, disetir, dikontrol oleh Roh Kudus. Orang itu orang merdeka betul-betul. Amin. Enggak ada yang buat stres. Sebab itu janganlah kamu apa? Khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, saya ngomong, Tuhan, saya nggak mau susah sehari. Ngapain hidup ini enak kok sehari susah? Tapi harus dihadapi, karena ini fakta. Bahasa Inggrisnya, coba. Therefore, don't worry about tomorrow, because tomorrow will worry about itself. Nah, ini kata-kata bagus. Each day has enough trouble of its own. Betul? Sekarang bayangkan, ada nggak orang yang hidupnya nggak bisa move on? Misalnya tahun 74 pacarnya mati kecelakaan. Tiap hari ngomong tahun 2022, seandainya pacarku nggak mati 74, aku sudah punya cucu. Berarti orang ini ekses di hari ini nggak? Eksesnya? 74. Wih, berapa tahun ketinggalan dia? Ini orang mengerikan loh. Betul? Maka itu. Nah sekarang kita itu. Satu hari bebannya 50 kilo. Each day has enough trouble of its own. Nggak usah jauh-jauh 74. 10 hari yang lalu ada di antara kita mengalami peristiwa yang sangat menyakitkan. 10 hari yang lalu. Berarti sampai hari ini hari ke-11 dia mikul berapa kilo? Kalikan 10. 550. Kuat? Mau dicoba? Loh, kuat enggak? Enggak. Tapi faktanya banyak enggak? Ya. Nah, super on. Ingat itu. Each day has enough trouble of its own. Ini kata bagus. Setiap hari ini sudah punya kesusahan sendiri untuk hari ini. Ditambah beban hari ini 50 kilo lagi. Berarti orang ini mikul 600 kilo. Dan orang ini juga khawatir tentang besok, minggu depan, bulan depan. Tolong hitung sendiri. Maka itu orang yang super on itu kalau 3 dimensi waktu di blender jadi 1 hari. Ngerti maksud saya ini? Masalah yang kemarin-kemarin tahun lalu selalu dibawa ke hari ini. Yang hari ini masih banyak juga belum diatasi. Sampai besok bagaimana ya? Tahun depan, bulan depan gimana ya? Anakku mau menikah, aduh bagaimana ya? Aduh, mati. Tes. Oh, kepencet. Oh iya, tes. Enggak itu.
Tes 1, 2. Tes. Ganti yang mana? Thank you. Terima kasih, Jin. Tes, sudah. Oke. Besok kita pikirkan ke hari ini semua. Bayangkan. Saya harap ilustrasi ini menyadarkan kita. Amin. Yang sudah lewat ya sudah. Betul? Untuk apa? Sudah lama. Yang besok belum datang. Bereskan hari ini dulu. Tinggallah tidur. Kok gemah ya? Ada mantul? Ya. Feedback. Tinggallah tidur, besok kita hadapi lagi. Ngerti ilustrasi ini? Saya nggak bisa bayangkan loh, kalau ada orang hidup 3 dimensi waktu diaduk jadi satu. Wih, kayak apa itu? Saudara dengar. Tuhan Yesus tidak berkata jangan pikirkan hari esok. Salah. Dia berkata jangan khawatirkan. Hari esok kita harus planning dong. Mikir. Tapi bukan dikhawatirkan. Beda nggak mikir dengan khawatir? Lu beda tidak? Beda. Nah, saya punya istilah ini. Orang yang mikir pasti nggak bisa khawatir. Karena dia punya planning. Tapi orang yang khawatir pasti nggak bisa mikir. Saya tanya, jangan tersinggung. Antara kita dengan binatang, sebetulnya siapa lebih pintar? Masih. Ayo, siapa lebih pintar antara manusia dan binatang? Harusnya manusia. Binatang! Loh, mereka tuh nggak pernah sekolah arsitektur. Kita nggak pernah lihat ada sarangnya burung jatuh. Loh, betul tidak? Yes. Binatang itu nggak pernah sekolah medis, tapi tahu loh, yang sehat yang mana. Loh, betul nggak? Maka itu kalau mereka bukan makanannya, mereka tahu. Nah, saya itu waktu kecil pernah mikir ayam. Saudara pernah lihat kalau ayam lagi matuk sesuatu? Saya pikir, kok nggak takut sama dia? Terus cepat sekali. Loh, kalau kita bisa cepat gitu, dicium dulu, nyam-nyam buang. Loh, betul nggak? Binatang nggak pernah begitu. Jadi siapa lebih pintar? Pernah nggak lihat ada burung terbang? Terus keliru banget. Loh, ini logika anak-anak itu. Pernah nggak? GPS-nya. Loh, jangan tertawa, saya tanya kok. Pernah lihat ada anjing? Wah, salah terus balik. Loh, jawab, siapa lebih pintar? Nah, sapi itu nggak pernah pakai jaket. Nggak pernah masuk angin. Kita potong dia, ambil kulit jadi jaket, masuk angin juga. Loh, ini saya mikir dari kecil itu saya mikir begitu. Binatang itu lebih pintar. Betul ayahnya. Aduh, banyak yang kita temukan dari dunia mereka. Jadi ngaku, siapa lebih pintar? Binatang. Kita super on. Nah, saya mau ngomongin kalimat ini. Yang betul, yang suka mikir itu harusnya orang pintar atau orang on yang suka mikir? Orang pintar. Jadi kita, ya udah, nggak usah mikir, orang coba pikir terus. Nggak ngerti-ngerti dejak ngomong dari tadi ya. Betul? Kalau kita sadar nggak pintar, istilah Jawa gelundung wae. Ngerti nggak? Ya ikuti aja, terus gimana? Maka itu yang paling payah itu orang yang sok pintar. Betul? Padahal orang sok pintar itu cuma sok. Hidup dengan Bapa di surga itu luar biasa. Amin. Jujur, siapa yang jadi raja dan Tuhan di hidup? Sebentar lagi kita akan pegang roti kita anggur. Jangan tradisi di bawah. Semua di bawah kursi saudara sudah diletakkan oleh saudara kita dari POC. Kalau yang belum, silakan angkat tangan. Itu saudara kita akan memberi. Ada? Ini kasih ini ada lagi. Satu untuk Papa, satu lagi. Ayo, yang di rumah siapkan. Makasih. Oh, mana di sini ada.
Oh, Ada yang di sini? Ada semua? Ada. Oke. Ya, ini Along sudah jalan keliling. Nanti selesai perjamuan saya minta Ibu Pendeta Riani Brutshow berdoa untuk kita. Nanti ya, berdoa kami ya. Of course. But no, you have to take the legacy of your mom. Hari ini dilantik ya. Okay. Saya ini kenal Riani dari masih lucu sekali. Umur 4 tahun ternyata sampai sekarang masih lucu. Dunia sekarang di Indonesia waktu Riani masih kecil, orang itu teriak, wih kayak Shirley Temple. Memang lucu dia. Tahu nggak Shirley Temple? Cari aja Google. Itu artis Amerika, anak kecil, pintar sekali. Ya Riani itu dulu kan. Sorry ya. Oke, sudah siap semuanya pemusik? Ayo, siapkan pemusik. Ya, sambil kita tanyakan di hati kita, siapa rajaku, siapa Tuhan. Bersama ada pujian apa? Ini penting sekali sekarang. Yang di rumah juga coba renungkan. Siapa yang masih menguasai saudara? Your anger? Siapa yang masih menguasai kita? Uang kita? Siapa yang masih menguasai kita? Percabulan? Biar Tuhan jadi raja. Oke, silakan.